Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan tumbukan dari eksperimen PET ini, tetapi yang lebih terkhususnya ke momentum dan impulsnya ya. Nah, ini kita akan menjelaskan fungsi-fungsinya, gitu ya, menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian PET-nya gitu. Jadi kita harus mengenal dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu dari bagian-bagian fungsinya. Nah, di sini fungsi dari sini yang ini ada one dimension, two dimension. Jadi waktu awal muncul tuh seperti ini ya, ketika muncul tuh. Nah ini ada one dimension. Jadi kalau one dimension gimana pergerakannya? Lebih kecil ya, pergerakan lintasannya. Jadi hanya arah sumbu X aja gitu. Nah, kalau two dimension, ini lebih luas gitu. Jadi ini ada vektor kecepatan. Vektor kecepatan tuh yang mana? Nah ini arahnya ini. Kalau misalkan kita sekresi kita hilangkan, nah yang hijau ini merupakan simbol dari pergerakan bola ini gitu ya, karena kecepatan merupakan besaran vektor jadi disimbolkan dengan arah ini. Lalu vektor momentum sama dengan kecepatan, momentum pun merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, jadi disimbolkan yang warna kuning. Nah lalu yang pusat massa, karena kita berbicara tentang momentum dan kita sudah berbicara pusat massa yang pertemuan satu itu, jadi kecepatan yang ada pada bola ini yang kita hitung adalah kecepatan pusat massanya. Ini dinding pembatasnya. Jadi dinding pembatas yang warna merah ini. Kalau kita hilangkan, dia tidak ada dinding pembatas. Jadi kalau tidak ada dinding pembatas, dia akan sampai sana kan. Tidak ada pembatasnya. Jadi pakai dinding pembatas. Lalu ini ada diagram momentum. Diagram momentumnya seperti ini. Untuk mengetahui gerakannya. Terus ada kinetic energy. Ya, yang ini kinetic energy. Terus juga ada tampilkan lintasan. Nanti kalau ketika melintas, ketika dia digerakkan, nanti ada ini. Nah, ada yang warna biru ini, lintasannya. Lalu ini ada show value-nya ya. Ada menampilkan penilaian. Jadi ini nilainya, nilai kecepatan sama momentumnya ya. Jadi tidak ada arahnya lagi, tidak ada minusnya. Nah, ini ada elastisitas. Elastisitas 100%. Untuk lebih lanjutnya lagi penjelasan mengenai ini dan mengenai tumbukan itu akan dibahas di pertemuan ketiga. Nah, ini ada sticky dan bouncy ya. Ini elastisitas 100%, jadi ini elastisisnya sempurna sekali gitu ya. Nah ini kalau reset all itu dari awal lagi, dari awal mulai. Kalau pengen ada suara nih. Kita gerakan, kita go-kan, ketika ditemukan ada suara attack. Nah, ada suara tumbuhnya ketika ditumbuhkan. Nah, kita suaranya boleh hilangkan saja ataupun kita reset all lagi ya, dari awal lagi. Atau jangan dulu. Kita fungsi-fungsi dari sini. Ada ulangi, mundur, go, maju. Jadi ini sangat berfungsi sekali ya untuk di pertemuan ini, karena kalau misalnya kita ingin melihat datanya saat dia tumbuhkan kan sangat cepat mungkin jadi tidak terlihat, jadi kita bisa memundurkan, memajukan seperti itu. Lalu ini ada ulangi dari awal lagi, terus atau misalkan ini go, terus misalkan saat tumbuhkan ya, terus kita pengen tahu, nah ini kita pencet lagi ini yang go ini, lalu kita ulangi lagi misalkan dari awal. Nah, awal waktu dia bergerak seperti itu. Nah, ini ada waktu juga. Terus juga ini ada tambahkan bola. Jadi kan misalkan pengen lebih bolanya dari 1, lebih dari 2. Ini ada 3, tambahkan bola 4, 5. Misalkan 5 bisa. Atau misalkan kita jadi minimal 5 bola ya. Kalau misalkan kita juga, karena kita membutuhkannya hanya 2 ataupun 3, kita bisa singkirkan tempat, bisa singkirkan. Nah ini datanya kan hanya bola sama massa saja. Jadi kita bisa data lebih atau ini bisa digerak-gerakan kan massa-massanya.
Tapi untuk data yang lebihnya, untuk data yang plus-plus, data yang informasi yang lebih, kita bisa munculkan. Nah, di sini ada bola, ada massa, terus ini massa di bola 1 ya, ada posisinya, posisi yang arah ininya, ada sumbu X, sumbu Y, terus ada kecepatan sumbu X, sumbu Y, momentum, jadi ketika kita memberikan itu udah ada nilainya. Tidak perlu menghitungkan, karena sudah dihitungkan oleh di pad ini. Terus ini ada juga, ini simbol-simbolnya, simbol-simbol satuan internasional ya. Nah, ini ada waktu juga nih, ada simbol waktu di sini. Waktunya berapa? Biasanya hurufnya T ya, simbolnya T. Jadi waktu berapa dia saat pertumbukan, terus saat dia bergerak, seperti apa gitu kan. Nah, kita ubah dari reset all lagi dari awal. Kita tinjau dari satu aja, kita tinjau satu saja. Kita singkirkan bola 1. Nah, ini kita bisa ke sumbu X aja. Jadi kita yang meninjau ke arah yang sumbu X-nya aja. Gitu. Jadi tidak ada yang ke sumbu Y-nya. Jadi di sini sumbu Y-nya velocity-nya dianggap 0 aja. Untuk memudahkan pergerakannya. Jadi yang kita tinjau hanya ke sumbu X-nya. Nah, ini 1 meter. Ini 5 kg beratnya. 0,5 kg. Jadi kita, kan nilainya udah muncul ya. Momentumnya 0,464 perkalian dari massa dikali kecepatan. Nah, ini saat sebelum tumbukan ya. Nah, ketika sudah tumbukan, hasilnya jadi minus. Gitu. Nah, kita kalau pengen tahu proses saat dia tumbukan waktunya, kita bisa mundurkan. Nah, pas waktu segini nih, sekian nih. Jadi waktu tumbukan, di waktunya sebelum tumbukan itu ini. Sebelum atau sesaat sudah mau tumbukan gitu ya. Lalu kita tekan lagi sampai tadi jaraknya ke 1 meter aja supaya biar sama gitu ya rentannya. Jadi sampai yang tadi kan, tadi jaraknya sampai 1 meter ya. Misalkan dibatasi jaraknya sampai 1 meter ke posisi yang kesemula lagi. Kita tekan lagi go. Kita misalkan sampai 1 meter. Nah, kan belum sampai 1 meter ya. Nah, terus misalkan kita mundurkan supaya biar pas di 1 meter untuk mendapatkan. Nah, nih 1 meter. Jadi waktu 1 meter tuh waktu yang ditempuhnya tuh 4,5 sudah tumbukan ya. Gitu. Nanti peristiwanya akan dibahas tentang hubungan momentum dan impulsnya. Gitu. Selang waktunya dari situ, terus nanti perhitungan-perhitungannya jangan lupa. Gitu ya. Untuk lakukan percobaan. Jadi nanti kalian lakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh gurumu gitu. Nah, ini kan penjelasannya lebih lanjut lagi. Nanti kalau misalkan ingin dua juga bisa. Misalkan biar lebih mudah lagi untuk bisa 2 data langsung sekaligus. Tapi kita hanya meninjaunya di sumber X aja. Jadi ini dianggapnya jaraknya, jadi di sini 0 semua. Kecepatannya dibuat 0. Gitu. Jadi arahnya supaya tidak ke sana ke sini ke sana ke sini. Kita peninjauannya lebih ke arah sumbu X-nya saja. Lurus aja gitu ya. Gerak lurus aja. Yang sumbu X-nya. Seperti itu. Jadi ini juga supaya sama 1 meter ya. Jadi dia berbarengan. Jadi kita tahu mana yang lebih cepat atau lebih lambatnya gitu ya pergerakannya. Sesuai dengan ukuran bolanya dan sesuai dengan kecepatannya. Dan saat tumbukan juga dicari lagi. Itu proses yang kalian akan hadapi di LKPD nanti, dan juga harus paham ya dan memahaminya. Oke, kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan kepada
guru